Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membuat meja kerja, tapi ini biasanya kita gunakan untuk di meja bengkel praktek. Nah, ini model akhir yang akan jadi. Nah, bagaimana proses pembuatan meja ini dengan menggunakan aplikasi SketchUp? Untuk lebih jelas dan lebih ringkas, kita lanjut ke video tutorialnya. Oke, kita sudah masuk di aplikasi SketchUp 2015. Nah, pertama kita buat dulu ukuran kayunya, ukuran kaki meja kayunya. Nah, di sini saya pakai 0,1 10 cm dikali 0,05. Jadi ukuran kayunya tidak terlalu besar, 10 cm kali 5 cm. Saya cross check lagi. Oke, udah. Nah, ini saya buat menjadi make komponen dengan nama kaki meja. Create. Nah, kemudian ini saya pindahkan ke sini. Ini sebagai garis luar sejarak 0,5. Jadi jarak dari dalam ke dalam. Nah, ini tinggal kita copy paste tekan dengan menggunakan move. Oke. Nah, kalau sudah ini kita dapatkan, maka langkah selanjutnya adalah kita meng-up kaki meja tadi setinggi dengan menggunakan tool push pull, dengan kita up setinggi 80 cm, artinya 0,8. Nah, ini adalah tinggi dari kaki mejanya. Nah, selanjutnya saya akan membuat sambungan pada antar kaki meja. Nah, di sini kita gunakan apa nih? Tape measure pull. Nah, ini saya pakai 0,25. Jadi ini batasan untuk ukuran dari tinggi mejanya nanti, kaki mejanya. Kemudian ini kita buat sambungan terlebih dahulu. Koma, kita cek 0,1 titik 0,05. Nah, jadi ini kita buat make komponen dengan nama sambungan meja. Oke, kita buat make komponen. Kemudian kita copy pastekan ke bagian bawah tadi yang sudah ditandai dengan setinggi 25 cm dari bawah. Jadi dari bawah ini setinggi 25 cm. Nah, ini Bapak ini saya delete terlebih dahulu karena sudah menjadi skala di awal. Kemudian ini saya geser, saya copy paste. Selanjutnya kita push pull sepanjang kurang lebih 50 cm. Nah, ini. Nah, karena kita pengen membuat sambungan pada area ini,
maka saya harus membuat sambungan dengan bantuan kita bagi 3. Ini klik satu garis, kemudian kita bagi 3 dengan divide. Nah, ini bagi 3, kemudian kita push pullkan ke atas. Ini kita push pullkan ke atas, kemudian ini karena tingginya 10 cm, saya mau ngambil 1 cm, 1 cm sampai 2 cm. Sini saya pakai ini 2 cm, 0,02. Oke, ini 2 cm juga, 0,02. Nah, ini sebagai patokannya. Ini biar kita tidak membuat ulang lagi, maka ini saya copy pastekan pada area yang di seberangnya. Kemudian karena warnanya beda, kita reverse paste. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini yang kita push. Jangan lewat, tapi kita ambil kurang lebih 5 cm, 0,05. Di ujung sini juga 0,05. Oke, untuk memastikan apa yang kita buat ini juga ada pada area ini, maka tinggal kita aktifkan tools yang pada yang ini, back edge. Nah, ini kelihatan, atau yang ini. Nah, ini lebih ekstrim, jadi kelihatan bahwasanya apa yang kita buat tadi teraplikasi di dalam bidang ini. Oke, saya kembali aktifkan kembali. Ini saya matikan. Kalau ini sudah clear, langkah selanjutnya adalah kita ingin membolongkan yang area ini. Area ini harus kita bolongkan dengan menggunakan, oke, nah ini caranya adalah kita membolongkannya dengan menggunakan solid tool. Ini menggunakan aplikasi, kalau belum aktif, view toolbar, kita lihat di bagian solid tool. Nah, ini bagian solid tool. Kalau ini udah, nah kita klik dulu sembarang, kemudian kita klik trim, kemudian pilih 1, kemudian pilih 2. Kita lihat, nah itu sudah terjadi bolong. Nah, jadi semacam kita membuat pasak pada area ini. Nah, kemudian ulangi cara yang sama dengan pola yang sama. Nah, jadi klik sembarang, trim. Nah, ini ada muncul angka 1, kemudian pilih kedua. Nah, selanjutnya ulangi lagi, trim 1, 2, ulangi lagi, trim 1, 2. Nah, untuk memastikan kembali, kita harus menggeser lagi. Nah, oke, ini udah clear. Di sini oke. Di sini juga sudah clear. Artinya bangunan yang kita buat itu sudah tertrim, atau kita buat lubangnya dengan benar. Jika ada kesalahan atau kesulitan dalam pembuatan trim, biasanya ada kesalahan ketika kita membuat bangun ruangnya itu sendiri. Oke, selanjutnya ini saya delete. Kita membuat pada area samping. Nah, kebetulan panjang mejanya itu adalah 2,1. Nah, kurang lebih 2,1. Nah, di sini saya menggunakan pola yang sama,
yaitu membagi 21 itu menjadi 10,5 yang nantinya ini akan saya mirror sama seperti pada saat kita membuat kursi. Nah, untuk proses pembuatan kursi bisa cek pada video sebelumnya. Nah, ini saya ambil di 10,5. 0,105. Satu koma nol lima. Nah, jadi batas dari kayunya itu di sini dengan ukuran kayu yang sama ya. Jadi ini 0,5 titik koma 1. Sorry, ada kesalahan input. 0,05 titik koma 1. Oke. Nah, ini adalah kayu yang kita gunakan untuk area sampingnya. Nah, ini kita make komponen. Nah, kita tulis sambungan kayu 2. Kita create. Nah, ini kita copy pastekan ke pojok-pojokannya. Ini saya kopikan ke sini, dan ini saya copy lagi. Jadi dalam masih komando yang sama. Kemudian ini saya move ke bagian bawah. Nah, selanjutnya saya pengen keluar dulu seperti kita ngebuat yang tadi. Oke, di sini. Nah, selanjutnya itu kita meng-up. Nah, jadi kalau tadi make komponennya ada yang tidak masuk, kayak error. Nah, ini. Kemudian yang ini kita buat sambungannya. Kita bagi dulu. Kita ambil 2 cm. Kemudian yang ini juga 2 cm. Kemudian ini kita up, jangan lebih dari 5 cm. Kalau mau lebih dia akan membolongi ini. Nah, biar mejanya terlihat lebih bagus, kita ambil di 0,4. 0,04. Jadi sekitar 4 cm. Nah, lakukan cara yang sama ketika kita membolongkan. Karena ini kan belum bolong nih. Nah, ini belum bolong. Nah, kita mau membolonginya. Nah, lakukan cara yang sama. Klik sembarang. Gunakan trim 1. Kita klik 2. Bagian bidang ini. Kemudian klik sembarang lagi. Trim 1, 2, kemudian lakukan lagi dengan bagian ini, klik sembarang, trim 1, 2, kemudian klik sembarang lagi, gunakan trim 1 dan 2. Jadi ini sudah saya pastikan semuanya sudah ke blok semua, artinya sudah ke blok, sudah terpotong semua menjadi sambungan. Itu sudah oke. Nah, selanjutnya saya delete yang garis batu ini. Nah, bagian ini, bagian tepi ini saya hiddenkan, karena nanti itu akan saya jadikan mirror. Oke, selanjutnya di sini
di bagian ini dipanjang 2,1 itu setiap 0,7. Jadi di bagian di sini 0,7. Jadi nah di sini ada kayu yang melintang dengan sambungan yang sama. Oke, ini saya buat terlebih dahulu. Artinya dengan lebar 0,1 atau 10 cm kali 0,05. Ini saya buat make komponen sambungan kayu 3. Ini kita copy pastekan, kemudian ini garis yang ini boleh kita delete. Nah, untuk memudahkan dalam pembuatan sambungan, ini kita keluarkan, kemudian ini tinggal kita up. Nah, lakukan cara yang sama ketika kita membuat sambungan seperti sambungan-sambungan sebelumnya. Klik divide, kemudian kita buat lagi, lalu ini saya ambil 2 cm, ini 2 cm, kita delete. Nah, ini biar lebih cepat kita copy pastekan pada area yang di seberangnya. Nah, ini ada yang ikut, hati-hati dalam mengcopy paste. Oke, kita pindahkan ke bidang yang ini. Karena warnanya sedikit berbeda, kita reverse face. Ini tinggal kita up, pas atau ambil di 0,4, tergantung kita yang mau dia nampak teksturnya seperti ini atau kita hilangkan. Jadi benar-benar pure dia detail ke sambungan 0,04. Oke, ini udah selesai. Ini kita delete, yang garis bantu tadi kita delete. Nah, selanjutnya yang ini saya make group terlebih dahulu, kemudian saya aktifkan lagi untuk memastikan apakah sambungan-sambungan yang tadi kita buat benar-benar terpasang dengan baik, atau garis yang si papannya ini tidak bertemu pada sambungannya. Oke, ini aman. Kita aktifkan lagi. Ini kita mau copy paste ke sebelah, kemudian saya mirror menggunakan flip long. Nah, bisa flip long. Klik yang green ini, group green. Nah, ini kebalik, langsung mirror, atau kita gunakan scale. Nah, gunakan scale. Nah, ini ambil bagian tengah, tulis -1. Jadi ada dua buah cara untuk pembuatan membalik atau memirror sebuah gambar. Oke, ini kita temukan. Oke, ini udah clear. Nah, misalnya di bagian bawah ini pengen kita tambah kayu lagi, sebenarnya tinggal di copy paste saja. Nah, tapi di sini saya tidak mengcopy pastenya karena dari segi bangunan sudah cukup kokoh. Oke, selanjutnya kita membuat meja. Ini saya make group biar menjadi satu. Lalu ini saya buat jadi meja. Kita pertama ambil dulu pada bagian dalam.
Oke, bagian dalam ini saya offset. Nah, misalnya saya ambil di koma 2, kemudian saya up ke atas. Nah, ini saya ambil koma 03, yang ini bagian dalam, koma 01. Nah, ini untuk mejanya. Kemudian kita make group. Untuk proses pembuatan mejanya sudah selesai, tinggal kita memberikan material yang sesuai dengan, di sini saya gunakan material kayu. Saya ambil dari create material, kemudian ini gunakan texture image, yang ini di tekstur, kemudian saya ambil di yang download dan sudah saya simpan. Nah, yang ini tinggal saya gunakan. Ini berhubung seratnya kecil, tinggal kita mainkan di 0,4, 0,5, sesuaikan dengan dimensi dan kira-kira masuk akal lah ketika kita menginputnya. Dengan kira-kira model di pasaran pun juga ada model kayu jati Belanda dengan serat semacam ini. Kemudian di bagian bawah tinggal kita klik saja. Oke, sudah selesai. Nah, untuk cross check ukuran tinggal digunakan dimension. Untuk misalnya ragu-ragu, nah ini 10 cm, kemudian di bagian lebarnya itu 5 cm, kemudian jarak antar tiang 50 cm, kemudian tingginya itu 80 cm. Nah, ini tinggal kita cross check kalau misalnya masih ragu-ragu dengan ukuran yang kita buat tadinya. Oke, ini tadi cross check bangunan, bisa di delete kalau memang sudah selesai. Nah, demikian video pembuatan meja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got the mojo deals, we been tripping like 80. Pulling out the coupe at the lot.